مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الراضين حمد الناعم حمد غافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Mahabbah Islam. Baiklah teman-temanku, langsung saja kita melanjutkan pembahasan kita, yakni mengenai masih dalam kitab tuntunan sholat lengkap, yakni dalam bab berwudu. Di sini kita akan membahas mengenai fadilah atau keutamaan dalam berwudu. Teman-temanku sekalian, setiap hari kesibukan kita sangat menyita pikiran, berbagai masalah kompleks, perseteruan baik dalam diri sendiri ataupun dengan orang lain akan menjadikan diri terasa susah dan resah. Untuk menghilangkan kesusahan, ulama mengajarkan kepada umat muslim untuk tetap berusaha disertai semakin menyadari akan besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ulama melalui amalan yang disarikan dari Al-Quran dan hadis serta para ulama pendahulu menyampaikan bahwa ada perbuatan-perbuatan sederhana yang bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi perasaan susah. Nah, ini sangat membantu ya buat teman-temanku yang banyak masalah, yang banyak ujian hidup. Ini kita sama-sama bersabar ya. Di antara keutamaan dalam berwudu yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah sahihah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mengangkat derajat di surga dan pancaran cahaya di padang mahsyar. Subhanallah, Masya Allah. Wudu adalah amalan ringan tapi pengaruhnya ajaib dan luar biasa. Selain menghapuskan dosa kecil, wudu juga mengangkat derajat kedudukan seseorang dalam surga. Nah, ini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat-derajatnya? Mereka bertanya, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, amalan apa itu? Adalah menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan, banyaknya langkah menuju masjid dan menunggu sholat setelah menunaikan sholat. Itulah pos penjagaan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, keutamaan berwudu yang kedua yakni syarat memasuki sholat. Bila seorang yang masuk dalam sholat tanpa wudu, maka sholatnya tak akan diterima, bahkan tak sah, sebab wudu adalah syarat sahnya berwudu dan tercapainya pahala sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdatha hatta yatawaddu'a. Tak akan diterima sholatnya orang yang berhadas sampai ia berwudu. Nah, ini sudah jelas ya, dalil yang sahih. Yang ketiga, keutamaan berwudu yakni penghapus dosa kecil dan pengangkat derajat. Masya Allah. Wudu adalah amalan ringan tapi pengaruhnya ajaib dan luar biasa. Selain menghapuskan dosa kecil, wudu juga mengangkat derajat kedudukan seorang dalam surga. Nah, seperti yang tadi. Yang keempat, keutamaan berwudu yakni tanda pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa beliau akan mengenali umatnya di padang mahsyar dengan adanya cahaya pada anggota tubuh mereka ketika di dunia. Nah,
Rasulullah SAW bersabda, perhiasan cahaya seorang mukmin akan mencapai tempat yang dicapai oleh wudunya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Yang kelima, keutamaan berwudu adalah separuh daripada iman. Seorang tak akan meraih pahala solat selain ia melakukan wudu lalu mengerjakan solat. Jadi wudu ibaratnya separuh dari iman, yakni solat. Ini menunjukkan kepada kita tentang ketinggian nilai dan manzilah wudu di sisi Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW bersabda, bersuci atau wudu adalah separuh iman. Alhamdulillah akan memenuhi mizan timbangan. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Solat adalah cahaya, sedekah adalah tanda, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah, pembela bagimu atau hujatan atasmu. Setiap orang keluar di waktu pagi, maka ada yang menjual dirinya lalu membebaskan dan membinasakannya. Nah, yang keenam, keutamaan daripada berwudu yakni jalan menuju ke surga. Keutamaan orang yang selalu menjaga wudu disebutkan dalam hadis berikut tentang Bilal yang disebutkan bahwa suara sandal beliau sudah terdengar dari surga. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW di pagi hari memanggil Bilal lalu berkata, "Wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Aku memasuki surga di malam hari dan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku." Kemudian Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun. Setiap kali aku berhadas, aku lantas berwudu dan aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat setelah itu." Yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah wudu. Nah, yang ketujuh yakni keutamaan atau kelebihan daripada berwudu. Yang ketujuh yakni pelepas ikatan setan. Nah, setan senantiasa mengintai dan mengawasi kita, bahkan ia selalu mencari jalan untuk menjauhkan kita dari kebaikan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara makar setan, ia membuat buhul pada seorang di antara kita saat kita tidur agar kita berat bangun beribadah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, setan membuat 3 ikatan pada tengkuk seorang di antara kalian. Jika ia tidur, setan akan memukul setiap ikatan itu seraya membisikkan, bagiku malam yang panjang, maka tidurlah. Begitulah kira-kira. Jika ia bangun seraya menyebutkan Allah, berzikir, maka terlepaslah sebuah ikatan. Jika ia berwudu, maka sebuah ikatan yang lain terlepas. Jika ia sholat, maka sebuah ikatan akan terlepas lagi. Lantaran itu, ia akan menjadi bersemangat lagi baik jiwanya. Jika tidak demikian, maka ia akan jelek jiwanya lagi malas. Na'udzubillah. Baiklah teman-temanku sekalian, baiklah teman-teman mahabbah Islam sekalian, sampai di sini saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mudahan kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.